Ini adalah kisah azab yang menimpa kaum 'Ad akibat kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka pun dimusnahkan dari muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada selalu mendapatkan limpahan rahmat, kenikmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya dan dikabulkan segala hajatnya, serta mendapatkan keturunan yang saleh salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah Nabi secara ringkas yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini adalah kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah hidup Nabi Hud alaihi salam terkait erat dengan azab yang menimpa kaum 'Ad akibat kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mereka pun dimusnahkan dari muka bumi. Allah menjatuhkan azab yang menimpa kaum Nabi Hud dengan mendatangkan angin topan yang sangat dahsyat, di mana angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu rumah-rumah, ladang, bangunan, dan berbagai harta benda lain milik kaum 'Ad tersebut. Kedurhakaan apa yang membuat kaum Nabi Hud ini diazab dan dibinasakan hingga sedemikian rupa? Simak terus kisahnya. Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh, atau keturunan dari salah satu putra Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam bin Nuh, di mana setelah sebagian besar kaum Nabi Nuh alaihissalam dimusnahkan dengan banjir besar yang begitu dahsyat, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik, dan salah satu kaum yang diberi anugerah tersebut adalah kaum dari keturunan Sam bin Nuh yang bernama kaum 'Ad. Menurut para ulama, kaum 'Ad ini dibagi menjadi dua. 'Ad yang pertama keturunan dari Iram yang merupakan kaum Nabi Hud alaihissalam, dan kaum 'Ad yang kedua mereka adalah kaum Samud yang merupakan kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Kaum 'Ad kedua ini hidup setelah kaum 'Ad pertama dimusnahkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita kisahkan kali ini adalah kaum 'Ad yang pertama, kaumnya Nabi Hud dari Iram. Kaum 'Ad sendiri merupakan suatu kaum di mana Allah belum pernah ciptakan sebelumnya atau sesudahnya. Kaum yang seperti kaum Nabi Hud ini, bagaimana kekuatannya, kehebatannya belum pernah Allah ciptakan kecuali kaum ini saja. Di antara kekuatan mereka yang diceritakan bahwa mereka mampu mengukir gunung-gunung sedemikian rupa hingga menjadi rumah-rumah mereka. Mereka adalah bangsa Arab kuno yang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Dulu, kaum 'Ad ini merupakan kaum yang istimewa. Kaum 'Ad ini dilimpahi beribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kemakmuran negerinya, kecerdasan maupun kehebatan fisik mereka. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada mereka bentuk fisik yang tinggi, tegap, kuat dan berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Dan diriwayatkan juga, apabila mereka berperang atau menyerang suatu kaum, maka mereka akan dapat memenangkan peperangan itu dengan sangat mudah, dan serangan mereka ini begitu mengerikan. Kaum 'Ad hidup sangat makmur. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian karena air yang melimpah. Mereka juga memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dengan mata air yang jernih. Tidak cukup itu saja, berkat kecerdasan tersebut, mereka pun mampu mengatur perkotaan dan membangun gedung-gedung dengan arsitektur tinggi pada zaman tersebut. Akan tetapi, di tengah banyaknya nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sayangnya bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh mereka, tapi justru kesombongan dan keangkuhan yang menjadi sifat dasar mereka. Kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh siapapun. Nah, kesombongan mereka ini pun mencapai puncaknya pada saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan kami di muka bumi.
Sifat-sifat buruk kaum ini pun Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia? Dan apabila kamu menyiksa maka kamu lakukan secara kejam dan bengis." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 130. Sungguh, mereka telah sombong, hati mereka telah tertutup sehingga mereka tidak mampu bersyukur atas semua nikmat yang mereka terima. Bahkan mereka menyekutukannya dengan sesuatu. Mereka lebih memilih menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Mereka kufur tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyelamatkan leluhur mereka dari azab yang pedih itu. Melihat semakin parahnya akhlak dari kaum Ad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian mengutus seorang nabi di antara kaum tersebut untuk memperbaiki akhlak mereka. Nabi tersebut adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam mengemban tugas untuk mengajak mereka supaya kembali menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang mereka berbuat syirik serta melakukan berbagai kemaksiatan. Beliau juga mengingatkan mereka agar bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada mereka. Beliau berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Namun, bukan sambutan baik yang diterima Nabi Hud. Nabi Hud justru menerima olok-olok dari kaum ini. Mereka pun berkata, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Hud, sehingga mengatakan kata-kata seperti itu?" Dan Nabi Hud menjawab, "Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagimu. Oleh karena itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan taatilah aku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 125 hingga 126. Namun, kaum Ad ini membantahnya dengan kasar, dan hinaan mereka terhadap Nabi Hud pun bertambah dengan berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surat Al-A'raf ayat 66. Nabi Hud pun menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." Quran Surat Al-A'raf ayat 67-68. Tetap saja, mereka menolak dengan keras untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak akan mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surat Hud ayat 53-54. Sungguh, hati mereka telah mengeras, sehingga nasihat-nasihat baik pun tak mampu masuk ke dalam kolbu kaum tersebut. Meskipun begitu, Nabi Hud alaihissalam tetap bersabar dan mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran. Beliau mengingatkan mereka akan nikmat-nikmat Allah kepada mereka dengan harapan mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta ampunan kepadanya. Beliau berkata kepada mereka, "Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan juga mata air." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 131-134. Nabi Hud alaihissalam pun berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Quran Surat Hud ayat 52. Akan tetapi, Nabi Hud alaihissalam tidak mendapatkan kaumnya selain sebagian manusia yang telah mati hatinya dan telah menjadi keras seperti batu.
Mereka memegang teguh kesesatan dan penyimpangannya dan tetap kokoh menyembah berhala. Mereka juga membalas nasihatnya dengan tindakan zalim dan olok-olokan. Sehingga Nabi Hud berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah olehmu sekalian, bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu, jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya, aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satu binatang melata pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu." Quran Surat Hud ayat 54-57. Namun mereka tetap saja menyombongkan diri dan membanggakan diri dengan kekuatannya. Dan mereka berkata kepada Nabi Hud dengan sombongnya, "Siapakah yang lebih kuat kekuatannya daripada kami?" Mereka juga mengolok-olok Nabi Hud dan meminta kepadanya agar disegerakan azab kepada mereka dengan berkata, "Maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Hud alaihissalam pun menjawab, "Sungguh, sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala itu, yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya, padahal Allah sekali-kali tidak menurunkan hujah untuk itu? Maka tunggulah azab itu. Sesungguhnya aku juga termasuk orang yang menunggu bersama kamu." Quran Surat Al-A'raf ayat 71. Dan pada akhirnya azab kepada mereka pun diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka. Maka mulailah satu persatu azab Allah datang kepada kaum Ad. Azab pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka hawa yang sangat panas, yang membuat sumur-sumur dan sungai-sungai menjadi kering, tanaman dan buah-buahan menjadi mati. Hujan pun berhenti turun dalam waktu yang cukup lama. Nabi Hud alaihissalam datang lagi kepada mereka. Beliau kembali lagi menyerukan dakwah kepada mereka untuk segera bertaubat dan mengatakan bahwa ini merupakan azab. Namun, lagi-lagi seruan ini tetap tidak menggoyahkan pendirian kaum Ad. Mereka tetap ingkar pada Allah dan tetap menyembah berhala-berhala mereka. Mereka beranggapan bahwa hanya Tuhan-Tuhan mereka itulah yang mampu mengatasi kekeringan yang sedang melanda negeri itu. Nabi Hud alaihissalam pun kemudian menyadari bahwa kaum beliau ini telah mati hatinya. Mereka memegang teguh kesesatan dan penyimpangan, hingga pada akhirnya datanglah awan hitam yang sangat tebal di atas negeri mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka bergembira dan mengira bahwa mereka akan diberikan curahan hujan. Mereka mengira penderitaan dari kekeringan panjang yang telah membuat kebun-kebun mereka mati, hingga ternak-ternak mati kelaparan. Semua bencana itu akan segera berakhir dengan datangnya awan hitam yang tebal itu. Mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Mereka mengira bahwa awan itu akan datang membawa kebaikan untuk mereka, menghilangkan haus dahaga mereka, memberi minuman hewan-hewan mereka, dan menyirami kebun dan tanaman-tanaman mereka. Padahal awan itu datang membawa azab bagi mereka. Dan benar saja, mereka pun ditimpa angin yang kencang, yang terus menimpa mereka selama 7 malam 8 hari tanpa henti, yang membinasakan segala sesuatu yang ada di hadapannya, sehingga mereka semua binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, 'Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.' Bukan bahwa itu azab yang kamu minta agar datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi
kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami selamatkan Hud beserta orang-orang bersamanya dengan rahmat yang besar dari kami. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 72. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah singkat Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.